Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa lewat konten-konten ini setiap kita boleh lebih lagi dimotivasi, setiap kita boleh lebih dikuatkan, setiap kita boleh menjadi diberkati Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya setiap kita yang diberkati. Seandainya Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan setiap konten yang ada di dalam YouTube channel saya ini, saya rindu untuk menghimbau supaya kita men-sharekan ini kepada sanak saudara, kenalan, atau siapapun itu, supaya mereka juga semua boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerinduan saya membuat YouTube channel ini cuma satu, supaya semakin banyak firman Tuhan boleh disebarkan dan tentunya semakin banyak orang yang boleh diberkati. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara doakan terus akan konten-konten atau YouTube channel ini supaya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh menikmati kembali berkat Tuhan. Hari ini kita boleh menerima kembali kasih karunia dan kemurahan Tuhan, sebab hari-hari kita hanya dipenuhi dengan kebaikan dan kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, dan kita memiliki Tuhan yang begitu sangat amat baik kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering kali memperkatakan bahwa Tuhan itu sangat amat baik. Nah, kalau kita mempunyai teman baik, atau kita sebagai orang tua yang baik, atau kita sebagai salah satu keluarga yang baik, tentu ada satu kerinduan dalam hati kita, selalu ingin memberi, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang mengasihi, orang yang mencintai selalu memiliki keinginan untuk memberi. Nah, demikian juga dengan Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Sebagai Bapa yang sangat amat baik, sebagai Bapa yang sangat amat mencintai setiap kita, tentunya Dia ingin sekali memberikan kepada kita hadiah. Dia selalu ingin memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya, Bapak Ibu Saudara. Sebab saya mau katakan pada kesempatan ini, kalaupun Tuhan melimpahkan berkat, kalaupun Tuhan melimpahkan hadiah bagi setiap anak-anaknya di seluruh muka bumi ini yang tidak terhitung banyaknya, dengar pernyataan saya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun tidak akan pernah bangkrut oleh karenanya. Kenapa? Sebab segala sesuatu itu berasal daripadanya, dan segala sesuatu itu punyanya Dia. Sehingga tidak ada satupun yang Dia berikan bagi kita itu mengurangi stok perbendaharaan yang ada padanya. Jadi tidak ada alasan bagi Tuhan untuk irit-irit sama kita. Begitu juga ketika Dia memberkati kita, tidak ada alasan Tuhan memberkati kita seirit-irit, dikit-dikit dulu begitu. Sebab sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan pernah bangkrut ketika Dia memberkati setiap umatnya dengan berkat yang berkelimpahan. Jadi tema saya kali ini kotak hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberikan tema kali ini kotak hadiah? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa sebagai Bapa yang sangat baik, tentunya Dia ingin memberikan kepada setiap kita hadiah. Sebagai orang tua, ketika melihat sesuatu barang yang kita tahu betul bahwa ini sangat disukai oleh anak kita, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita akan berusaha untuk membelinya. Dan pada waktu kita memberikan kepada anak kita, dan kita melihat ekspresi anak kita itu ketika dia menerima hadiah itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan, sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan. Begitu juga dengan Bapa yang di surga. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, jangan selalu beranggapan bahwa hadiah itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Jangan mempunyai image bahwa hadiah itu adalah sesuatu yang seperti yang kita harapkan.
sebab ada hadiah yang lain. Apa itu? Sebentar kita akan membahasnya lebih lanjut. Namun sebelumnya, saya mau ajak kita sama-sama tentunya berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang sangat amat baik, terima kasih Tuhan, seumur hidup kami ini, kami sudah membuktikan Engkau telah menjadi Bapa yang bukan hanya baik, bukan hanya sangat baik, bahkan bukan hanya sungguh baik, tetapi Engkau telah menjadi Bapa yang terlalu baik bagi setiap kami. Keinginanmu hanya untuk melimpahkan segala yang terbaik dalam hidup kami. Keinginanmu hanya selalu memberikan yang paling sempurna bagi setiap kami. Dan kami mensyukuri semua itu Tuhan. Dan kami katakan di hadapan-Mu saat ini bahwa apapun bagaimanapun keadaan setiap kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Karena kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk segala sesuatu pemberian-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hadiah-hadiah yang Kau berikan bagi kami. Apapun isi dari kotak hadiah itu, kami bersyukur Tuhan. Sebab sekali lagi tidak pernah Engkau memberikan sesuatu bagi kami hanya untuk mencelakakan kami. Tidak akan mungkin pernah. Itu sebabnya kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap paket hadiah yang Kau berikan bagi kami, apapun isinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sertai pembicaraan perenungan kami pada kesempatan ini, untuk kami boleh memahami lebih lagi makna dari apa yang Kau buat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah setuju dengan saya kalau kita punya Tuhan yang sungguh baik? Ada satu pujian di dalam salah satu CD saya, judulnya Tuhan Kau Sungguh Baik. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang kotak hadiah, saya rindu untuk mengajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama mau katakan, hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu
memujimu Tuhan, Kau sungguh baik. Kalau kita mau flashback Bapak Ibu Saudara ke belakang, jangan flashback dan melihat hal yang buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita. Jangan mengingat-ingat segala hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau flashback dan melihat ke belakang, ingatlah akan segala kebaikan Tuhan. Segala apa yang Dia sudah buat dalam hidup kita. Sebagaimana pemazmur berkata, banyaklah yang telah Kau buat ya Tuhan. Segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu dalam hidup kami. Setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tidak bisa diucapkan Bapak Ibu Saudara. Melewati hari-hari yang kita sudah lalui, kita menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Dan selalu indah apa yang Dia buat bagi kita. Karena sesungguhnya Dia adalah Bapa yang sangat amat baik. Ada begitu banyak peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya tidak baik. Biarlah semua itu membuat diri kita semakin menyadari bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Demikian sempurnanya sampai-sampai kita tidak dapat memahaminya. Namun satu hal yang pasti, rancangan Tuhan itu indah bagi setiap kita. Mari kita mau kagumi sekali lagi Tuhan kita. Dengan sama-sama kita mau katakan, hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Jangan cuma mau dengar tentang kebaikan Tuhan, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita buka kitab Ratapan 3, Bapak Ibu Saudara. Ratapan 3 ayat ke-21 sampai 28 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan dari perikop ini. Judul dari perikop ini adalah penghiburan dalam penderitaan.
Selalu ada penghiburan di dalam penderitaan. Selalu ada pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami penderitaan, itu pasti atas seizin Tuhan. Sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalaupun kita sedang mengalami penderitaan, ada penghiburannya di dalam penderitaan itu. Nah, ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali kitab Ratapan 3 tadi di ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setia kesetiaan-Mu. Tidak pernah ada habis berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya katakan, kalaupun Dia memberkati setiap kita, semua umat-Nya di muka bumi ini, Dia tidak akan kekurangan sesuatu yang baik pun. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, di suatu hari Senin pagi, ada banyak orang berkata, I hate Monday. Karena setelah Sabtu Minggu, asik-asik Bapak Ibu Saudara menikmati libur, kembali lagi ke hari Senin, harus menghadapi pekerjaan lagi. Nah, jadi banyak orang bilang I hate Monday, tapi ada banyak orang yang bilang thank God for Friday. Pada suatu hari Senin pagi, Bapak Ibu Saudara, seorang pegawai duduk di meja kerjanya untuk mulai bekerja. Berkas kerja setinggi 1,5 meter sudah menumpuk di meja kerjanya. Lalu ia pun duduk dan mulai bersenandung sambil mengerjakan pekerjaannya itu. Rekan kerja di sebelahnya heran dengan keceriaan pegawai tersebut. Di dalam menghadapi pekerjaan yang setumpuk, segunung itu. Lalu rekan kerjanya yang penasaran itu mulai bertanya, "Mengapa kamu begitu bahagia? Padahal kamu tahu pekerjaanmu akan menjadi beban bagimu sepanjang hari ini." Dengan santai dan tersenyum si pegawai itu pun menjawabnya, "Aku belum pernah menjalani hari ini sebelumnya. Dan itu membuat aku penasaran, exciting. Apa yang akan terjadi sepanjang hari ini?" Bapak Ibu Saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari.
Seperti pegawai tadi katakan, aku belum pernah menjalani hari ini. Jadi saya penasaran, apa yang akan saya temui hari ini? Nah, rahmat Tuhan yang selalu diperbaharui setiap pagi bagaikan sebuah kotak hadiah bagi kita. Dan setiap pagi Tuhan memberikan satu kotak hadiah kepada setiap anak-anaknya. Setiap anak-anaknya pasti dapat satu kotak hadiah setiap pagi dari Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih, semuanya dapat. Apa yang kita rasa saat kita membuka sebuah kotak hadiah, Bapak Ibu Saudara? Khususnya pada waktu kita berulang tahun misalnya. Tentu ada rasa bahagia, exciting, penasaran Bapak Ibu Saudara. Tapi pastinya perasaan kita senang dapat hadiah, surprise dan sebagainya. Apalagi kalau anak kecil dapat hadiah, wow, kita bisa melihat bagaimana mereka melonjak kegirangan. Nah, demikian seharusnya kita mengawali setiap hari dengan penuh keceriaan dan harapan. Begitu kita membuka mata setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat kotak hadiah pemberian Tuhan di tangan kita. Setiap anak-anaknya pasti dapat satu kotak hadiah. Dan saat kita membukanya, isinya adalah BERKAT, berkat. Mungkin hari itu kita akan mendapatkan kenaikan tingkat atau pangkat. Mungkin hari itu kita akan mengalami, usaha kita mengalami peningkatan penjualan. Amin. Mungkin hari itu kita akan bertemu dengan seseorang yang istimewa, atau model berkat lainnya, Bapak Ibu Saudara. Hari itu kita akan mengalami kesembuhan, mungkin hari itu kita mendapatkan berkat besar, dan banyak sekali berkat Tuhan itu. Dan yang pasti, di atas dari semua berkat-berkat itu adalah berkat kesehatan dan sukacita bagi setiap kita. Namun, ada namunnya loh Bapak Ibu Saudara. Ternyata tidak selalu seperti itu yang kita dapatkan. Tidak selalu ketika kita membuka kotak hadiah itu isinya berkat. Sebab ketika kita membuka kotak hadiah yang kita terima, ada saat di mana kita membuka kotak hadiah dan ternyata isinya pencobaan. Pencobaan. Tiba-tiba muncul persoalan dalam hidup kita yang sama sekali tidak kita harapkan. Situasi dan kondisi menjadi seperti yang tidak kita harapkan. Masalah datang silih berganti, bahkan seakan bertubi-tubi. Belum lagi melihat tagihan-tagihan yang menumpuk, serta berita-berita yang sangat tidak mengenakan hati, dan seterusnya, dan seterusnya.
Seandainya hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bersusah hati. Mengapa demikian? Sebab kotak hadiah tetap berisi hadiah. Kotak hadiah tetap berisi hadiah. Apalagi kalau yang kita terima itu dari Tuhan, pasti selalu istimewa. Tidak peduli apakah itu berkat atau pencobaan, asal dari Tuhan, selalu istimewa. Namun jangan punya anggapan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Pencobaan itu bisa terjadi dalam hidup kita atas seizin dari Tuhan tentunya. Bapak Ibu sudah ingat Ayub? Mengapa dia mengalami semua itu pencobaan? Karena Tuhan mengizinkan ketika iblis menggocoh dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kotak hadiah tetap berisi hadiah. Apakah itu isinya berkat atau pencobaan, pasti selalu istimewa kalau itu datangnya dari Tuhan. Teruslah kita berharap kepada Tuhan. Mengapa? Jawabannya sederhana. Sebab Ia baik. Kita baca itu di ayat ke-25 tadi. Kalau Tuhan baik, berarti Tuhan tidak pernah beri yang tidak baik. Kalaupun kelihatannya Tuhan izinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita, pasti ada maksud dan tujuan yang baik di balik semua yang terjadi itu, yang Tuhan izinkan. Itu sebabnya percayalah, pasti ada berkat Tuhan juga yang Ia sediakan di balik pencobaan yang datang, yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Pasti ada berkat juga ujung-ujungnya. Kalau enggak, Tuhan enggak adil dong. Yang satu dikasihkan hadiah isinya berkat, yang satu dikasihkan hadiah isinya pencobaan. Dua-duanya berkat, cuma prosesnya yang berbeda untuk menerima berkat itu. Jadi sekali lagi, percayalah, pasti ada berkat Tuhan juga yang Dia sediakan di balik pencobaan yang datang. Mengapa bisa begitu? Mungkin sebelumnya kita jarang berdoa, namun dengan munculnya persoalan, itu membuat kita datang dan bersujud di hadapannya dengan tekun bahkan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan kirimkan kotak hadiah yang isinya pencobaan, pasti ada urusan Tuhan. Tuhan lagi berurusan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingin mengajar kita, membentuk kita, yang ujung-ujungnya sekali lagi akan menjadi berkat bagi setiap kita sendiri. Bahkan berkat lain yang Tuhan sediakan adalah di balik setiap persoalan, iman kita akan menjadi semakin kuat. Iman kita akan menjadi semakin kuat dan teguh. Kita menjadi lebih sabar. Atau karakter kita dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebab itulah keinginannya, supaya kita dapat menjadi serupa dengan gambarannya. Itu sebabnya saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani bahwa sebagai Bapa yang sangat baik, seringkali tentunya Dia ingin memberikan kepada setiap kita hadiah. Namun setiap kali Tuhan mengirimkan hadiah buat setiap kita, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan buat kita, maka semakin besar juga
masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah yang besar, kalau hari ini kita sedang menghadapi tekanan hidup yang begitu berat, biarlah kita meresponinya dengan benar. Bahwa apapun yang Dia berikan, semuanya ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sebab itu Dia janjikan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, mau isi kotak itu berkat kek, mau isi hadiah, kotak hadiah itu pencobaan kek, Bapak Ibu Saudara, pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Bahkan yang lebih lagi membuat kita selalu bisa mempercayai akan setiap kotak hadiah yang diberikan kepada kita, tidak peduli isinya itu berkat ataupun pencobaan, sebab inilah janjinya bagi setiap kita di dalam kitab Yoel 2 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-26. Janji Tuhan apa? Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Mengapa kita harus bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan? Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nah, pegang janji Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi apakah kotak hadiah itu berisi berkat maupun pencobaan? Percayalah Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya pasti adalah berkat bagi setiap kita. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu
indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Mari kita kagumi Dia. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau baik selamanya. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik selamanya. Tak pernah berubah, tak pernah berkesudahan. Kasih dan sayang-Mu ya Allah selamanya. Ya Engkau-Lah Bapa yang terbaik. Percayalah Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang terbaik bagi setiap kita. Percaya hanya kepadanya. Jangan pernah meragukan kasih-Nya atas hidup kita. Sebab apapun yang Dia beri, apapun yang Dia buat, apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Tujuannya ada, alasannya ada, mengapa Dia memberikan setiap jenis atau bentuk dari hadiah yang Dia berikan bagi setiap kita setiap pagi. Itu sebabnya rendahkan hati kita, taat dan setia kepada Tuhan, maka itu akan menentukan isi dari setiap kotak hadiah yang akan kita terima di setiap pagi daripada Tuhan bagi setiap kita. Kalaupun hari ini Tuhan sedang memberikan kotak yang isinya pencobaan, kuatkan dan teguhkan hatimu, rendahkan hatimu, supaya pencobaan itu bisa selesai dan engkau keluar sebagai pemenang untuk menerima hadiah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang selalu mengasihi dan menyayangi kami, terima kasih. Kalau tidak selalu apa yang kami inginkan seringkali kami dapatkan. Terima kasih karena Engkau tidak selalu menuruti setiap kata permohonan kami.
Karena apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan, hanya selalu baik menurut pemikiran kami, namun belum tentu itu terbaik bagi kami. Namun kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, bukan sekedar apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami minta kepadamu itu. Apakah itu akan membuat kami semakin dekat kepadamu, ataukah justru membuat kami menjadi jauh daripadamu? Engkau tahu kapan waktu yang tepat bagi kami untuk menerima apa yang kami inginkan darimu. Kalau hari ini kami belum menerima apa yang kami inginkan, mungkin itu akan membuat kami menjauh. Itu sebabnya, matikan dalam diri kami keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan sebaliknya, paksakan saja apa yang Kau pandang baik bagi kami. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sebab kami percaya, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, justru itu yang sering kali Engkau berikan bagi kami. Sekali lagi, terima kasih karena Engkau tidak pernah memberi yang baik bagi kami, namun Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap kotak hadiah yang Kau berikan bagi kami setiap hari, apapun isinya, selama itu datangnya daripadamu Tuhan. Kami menerimanya dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan